Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara memerangi iblis. Syekh Ibnu Hasan Bisri Eturjani mengatakan, menurut para ulama musuh orang beriman itu ada 3 golongan. Pertama, iblis dan bala tentaranya dari jenis jin dan manusia. Kedua, orang-orang Islam yang mendengki. Ketiga, hawa nafsu yang senantiasa mengajak keburukan. Syekh Ibnu Hasan Bisri Eturjani mengatakan, musuh dari jenis setan memang sudah jelas sebagai musuh, meski tersembunyi tapi bisa dirasakan keberadaannya. Setan ini seperti pendamping setia, pembisik yang setiap saat membersihkan kejahatan dalam setiap perbuatan. Itulah setan bernama Waswas Khannas, panglima iblis yang memiliki kemampuan masuk ke dalam tubuh manusia sebagaimana mengalirnya darah. Katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya dalam wudhu ada setan yang bernama Awahan pembuat waswas, maka berlindunglah kepada Allah. Dari Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan menyusupkan belalainya ke dalam hati anak cucu Adam. Tatkala dia zikir kepada Allah, setan akan mundur, dan ketika lupa kepada Allah, setan akan menggigit dengan sungguh mulut ke hatinya. Syekh Ibnu Hasan mengakui memang sulit untuk menghilangkan bisikan itu apabila di dalam hati kosong dari mengingat Allah. Untuk menghindari lintasan-lintasan waswas khannas menjadi hilang sama sekali memang tidak mudah. Namun yang perlu diperhatikan ialah senantiasa ingat kepada Allah dan memohon perlindungan kepadanya. Setiap amal diniatkan beribadah, setiap perbuatan awalnya hendaknya ada koreksi, tengahnya sungguh-sungguh ikhlas karena Allah, dan akhirnya beristighfar. Katanya, maka bagi orang yang bertakwa perkara waswas ini mereka dapat merasakannya, sedangkan syaitan sendiri mengalami kesulitan menghadapi mereka sepanjang zikirnya kepada itu Allah terjaga. Sementara zikir mereka yang dawam, istiqomah, dapat membentengi hati dengan bantuan bala tentara Allah berupa malaikat rahmat. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 201 yang artinya, sesungguhnya orang-orang bertakwa apabila mereka terkena gangguan setan, mereka ingat kepada Allah, maka seketika itu mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Sedangkan musuh orang beriman dari orang itu sendiri jangan dianggap musuh yang sebenarnya. Sebab permusuhan mereka kepada orang muslim lainnya hanya menyangkut perkara-perkara soal kenikmatan dunia, sehingga mereka menjadi dengki. Misalnya seorang muslim ahli ibadah, ia tidak begitu suka jika dalam ubudiahnya ada yang lebih baik darinya, berarti ia tersaingi. Itu dikarenakan dengki, katanya. Seorang imam masjid yang menganggap memimpin salat itu adalah jabatan kemuliaan untuk diketahui oleh para makmumnya, sehingga ia selalu ingin dihikmat, ia akan bangga meski ia datang terlambat, tapi para jamaah tetap menunggunya. Andaikan ada orang lain yang lebih baik dan lantas dalam hal qiraat, ketertiban, tumaninah menggantikan keduanya, maka ia menjadi dengki. Seseorang yang terus memperturutkan hawa nafsu, berarti ia sudah dipastikan akan mengalami kemudaratan dan kekecewaan yang berkepanjangan. Di dalam hidupnya akan dipenuhi oleh berbagai penyesalan-penyesalan akibat buah perbuatannya sendiri. Dan itu akan sangat mempengaruhi langkah-langkah perjalanan hidup berikutnya yang akan dijalani. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa, dan semoga kita dijauhkan dari penyakit-penyakit hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.